Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sobat olahraga DKI Jakarta dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya Vicky di acara OPJ, Obrolan Prestasi Jakarta. Semoga tetap semangat, salam sehat, dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Baik sobat OPJ, siang ini kita akan membahas tentang atlet DKI mendunia. Pertanyaannya, berapa banyak atlet DKI kita yang mendunia? Pastinya banyak. Telah hadir di studio 4 kita, Gedung KONI Jakarta. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Akbar Kurniawan yang disapa Aan. Aan ini adalah atlet berkuda DKI. Prestasinya sangat luar biasa dan tidak diragukan lagi. Kita beri tepuk tangan untuk Aan. Selain Aan juga ada Daryl Asaku Sitorus. Daryl ini juga prestasinya sangat luar biasa di biliar ya, dan tidak diragukan lagi dalam hal permainan biliar ya. Kita beri tepuk tangan untuk Daryl. Baik sobat olahraga, nanti kita akan mengundang sobat olahraga untuk berinteraksi bersama Aan dan Daryl. Kita langsung saja untuk Aan. Aan, mungkin bisa cerita gimana sih awalnya bisa menjadi atlet berkuda gitu. Mungkin Silakan. Aku tuh dari kecil tuh hewan favoritnya kuda. Ya. Nah terus dulu pas kecil itu sering banget diajak ke tempat wisata yang ada kudanya sama orang tua. Nah setiap ke tempat wisata itu kalau nggak naik kuda nggak mau pulang. Terus akhirnya sampai kelas 3 SD di semester awal itu kan mau hitan. Itu syaratnya mau hitan tuh harus dibeliin kuda dulu. Akhirnya dibeliin kuda, terus setelah hitan diajak ke pacuan kuda Pulau Mas waktu itu sebelum direnovasi. Nah itu mulai latihan di situ. Nah itu dorongan sendiri atau ada dorongan dari orang tua atau memang Aan keluarga atlet berkuda? Dari keluarga sih nggak ada yang atlet berkuda, cuma pas saat latihan itu diajak, bukan aku yang mau, Ya. diajak. Aku kan maunya tuh ya sebelum kita pokoknya dibeliin kuda lah, karena aku memang suka hewan kuda. Nah terus habis kita diajak latihan, terus pas latihan lama-lama tertarik, seneng gitu-gitu, terus 2 bulan langsung ikut kejuaraan. Daryl, silakan cerita gimana awalnya bisa tertarik dengan biliar. Jadi dulu pas masih umur 4 tahun ya. Umur 4 tahun itu Daryl pernah diajak sama papa ke tempat biliar. Jadi Daryl kan dari awal kan dari kecil tuh suka banget sama olahraga yang fokus, benar-benar fokus presisi kan. Jadi saat dia lihat apa tuh main biliar tuh itu kayak masukin bola tuh benar-benar presisi, benar-benar konsentrasi sama fokus. Jadi dari situlah Daryl mulai mau memfokuskan, mau benar-benar mau ngejar impian keluar dunia sana. Itu awal. Dan sudah tercapai. Belum. Kemarin pada bulan Oktober itu terakhir 12 besar di 12 besar di dunia di Puerto Rico World Championship. Jadi, Nah Daryl, kemarin kan baru ikut World 9 Bali ya, tanggal 22 November ya. Itu di usia berapa? itu saat berusia 12 tahun. Ada berapa perwakilan Indonesia yang ikut? Saat itu cuman Daryl sendiri, Berapa negara? 18 negara. Gimana perasaannya itu? Deg-degan atau gimana gitu? Awalnya deg-degan, tapi lihat beberapa pemain senior gitu kan, mereka cepat beradaptasi pada lingkungan, pada meja tempat pertandingan, zona pertandingan juga. Jadi ikut membantu, jadi semangat gitu. Nggak ada kekanan. Ada kesulitan nggak waktu proses itu? Pertandingan itu sampai ke babak 12 besar itu? Awalnya tuh saya kalah ya,
itu kalahnya tuh dengan skor yang sengit. Saya ketemu namanya Rico Rompanan. Nah, dia itu salah satu junior terbaik dari dunia sana, internasional, yang bisa menyaingi pemain dunia senior gitu kan. Saya sama dia kejar-kejaran dari 1-2, 2 sama, 3 sama, jadinya sampai skor berakhir 8-7 dia menang pada akhirnya kan ya. Ya di situ saya merasanya bangga lah, bisa kalau misalnya dia bisa menyaingi senior, dia juga bisa dong, karena kan sengit kan, skornya gitu. Akhirnya skor terakhir berapa? 8-7. 87. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk buat dari. Nah, aneh. Kamu kalau dilihat kan dari nasional sampai internasional banyak sekali yang diraih ya. Mendapat 7 sampai medali emas. Itu di kejuaraan apa aja? Ini 7 medali emas ini waktu itu tahun 2020 itu liga. Jadi dari seri 1 sampai final itu aku posisinya di setiap ada 7 kelas ini, 7-7-nya itu sampai ke final aku juara 1. Nah semua itu akhirnya dapat 7 medali emas lah di liga itu. Dan tahun itu aku jadi salah satu rider terbaik tahun 2020. Wih, luar biasa. Terus persiapannya gimana tuh untuk bisa meraih seperti itu? Nah, kalau itu persiapannya pasti kan kalau olahraga berkuda itu kan nggak sendiri ya, kita juga harus mempersiapkan kudanya. Nah persiapannya itu kita harus sering latihan sama kudanya, diajak interaksi kudanya, terus nggak lupa lagi kayak untuk diri sendiri kayak latihan fisiknya, terus latihan untuk pertandingannya itu bersama kudanya. Pada saat itu ada berapa negara yang ikut? Kalau pada saat itu banyak sih sebenarnya. Cuma dari totalnya itu ada 115 peserta. Ya 115 peserta dan itu macam-macam negara ya. Dan Indonesia cuma aku doang. Dari 115 peserta aku nomor 1. Oh gitu, luar biasa ya. Waktu itu usia berapaan ikut bertanding tadi? Kalau pertandingan internasional pertama kali itu umur 14 tahun dan itu juga langsung juara 1 pertama kali tanding internasional. Wow, luar biasa. Kalau untuk latihan, An, kuda itu di mana, An? Kalau aku saat ini latihan di tempat sendiri di Bogor. Di Bogor karena di sana cuacanya lebih mendukung untuk kudanya sendiri. Karena kan kuda sendiri butuh cuaca yang lebih adem, lebih dingin. Itu punya sendiri atau sewa? Ada tempat sendiri. Oh, berapa luas lahannya? Kalau luasnya kurang tahu. Oh gitu. Yang jelas luas lah ya. Ya lumayan lah, yang penting cukup kan untuk tempat kandang, terus lepasan buat kudanya, lapangan. Ada berapa kuda yang punya? Kalau di tempat aku kurang lebih ada 20 ekor lebih lah. Cuma bukan semuanya punya aku. Ada beberapa punya orang, tapi aku pakai juga. Ada beberapa yang aku pakai juga dapat medali lah, banyak yang dapat medali. Oh, kalau Daryl, latihannya di mana? Biliarnya? Latihannya di Hashim-Ashari ya. Itu Hashim-Ashari. di Gor Kemakmuran Aikido Dojo. Itu seminggu berapa kali? Seminggu tuh tiap hari. Tiap hari? Iya. Berapa jam? 6 jam ke 8 jam. Tapi ada yang latih? Ada. Berapa banyak yang ikut latihan di sini? Kalau misalnya kalau hari Senin tuh bisa yang ikut total semua ya. Total semua bisa 20 orang. 20 orang? Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu dari siapa sih tokoh atau figur biliar yang paling disukai? Ada nggak? Idola gitu. Idola. Yang paling disukai itu Ismail Kadir. Kenapa? Dia sempat jadi mantan juara 1 Indonesia, ranking juara 1 Indonesia. Dan dia orangnya stabil. Orangnya. Dan itulah yang membuat dia berprestasi terus gitu. Sampai dia ngalahin beberapa pemain luar negeri gitu kan, kayak di Asian Games, di SEA Games kalau nggak salah itu dia ketemu Carlo Biado dari pemain Filipina tuh yang jago dia. Dia kalahin tuh. Sampai semua orang Indonesia tuh heboh. Dia nggak ada yang nyangka bisa ngalahin gitu. Maksudnya stabil itu dia tenang gitu. Tenang gitu. Setiap turnamen tuh dia pasti 8 besar minimal 8 besar bagus. Berarti kunci membernya itu tenang ya. Iya, tenang, stabil. Fokus ya. Iya. Nah kalau Aan ya An,
An ini kan kalau dilihat selalu juara ya. Ya. Ini apa sih bisa terus menjadi juara, tips-tipsnya seperti apa ya? Kalau aku sendiri sih ya. Terus mainnya di kelas berapa ya? Kalau aku biasanya mainnya tuh di kelas show jumping, itu biasanya aku main di 120-130 cm dan ya bisa juara. Terus karena selama pertandingan terus tetap fokus. Terus juga kan kalau udah di kelas tinggi 120-130 kan lawannya kan senior-senior. Dan biasanya kan orang kalau ngeliat senior-senior kan pada langsung ngedang gitu. Kalau aku biasanya cukup fokus sama aku sama kudanya. Karena kalau misalkan akunya panik atau misalkan nggak fokus, kudanya bisa ke bawah juga. Nah itu bisa yang ngebuat di arena mainnya berantakan. Nah pokoknya intinya juga sama kayak. Oh berpengaruh ya? Kalau kita berpengaruh. nggak tenang ke kuda pun berpengaruh ya? Iya karena kan olahraga berpasangan. Karena kuda tuh bisa PD-nya kebangun, percaya dirinya kebangun saat di lapangan itu bisa juga kebawa ke arah kita. Kalau misalkan kita yang nggak pede, dia bisa jadi nggak mau lompat. Karena kayak ya jadi takut juga kudanya. Kuda favoritnya? Kuda favorit ada namanya Brevard. Itu kuda lokal, satu-satunya kuda lokal pertama yang bisa ngalahin kuda-kuda Eropa di kelas tinggi di Indonesia. Itu kuda pertama yang dimiliki An. Bukan, kalau kuda pertama udah masih hidup cuma udah di tempat orang lain. Oh gitu. Iya. Baik, ada ini nggak pertanyaan dari sobat PJ? Ini ada nih dari Basito ya? Nauli Sitonga. Oh Kiki, saingannya dari negara mana aja ya? Aan dan Deren waktu ikut kejuaraan dunia. Oh, untuk Deren nih, kapan Deren bisa juara dunia? Ya. Oke. Jadi semoga Dan juga pede nanti bulan 9 di Jepang ada kejuaraan dunia yang under 17 yang junior. Jadi Dan pede cukup percaya diri bisa juara 1 gitu di Jepang. Apa yang bikin PD-nya? Dan yakin kerja keras sama dibantu doa tuh pas kan. Kuncinya itu Iya, ya. kuncinya itu. Luar biasa. Kita doakan supaya menang. Satu lagi tadi apa? Satu lagi itu negara saingannya negara mana? Oh, rival terberat lah ya. Iya. Saingan negaranya. Derin. Ini dulu. Yang paling berat nih Estonia sama Finlandia. Kenapa? Karena Deren kalahnya cuma di situ doang, di negara situ doang. Di negara yang saat awal tuh kan ketemunya tuh di Finlandia, namanya di kolom kanan gitu. Useng itu yang bilang tadi di awal yang punya ini senior itu doang, sama yang Finlandia sama yang Estonia tuh. Estonia namanya Granebog ya. Kalau Granebog Deren kalah menuju semifinal atau apa besar gitu, di situ kalahnya sama dia. Cukup berat lah, bisa disaingi. Apa strateginya nanti? Strateginya yang Derin udah pikir-pikir ya, udah evaluate kan ya. Bisa bermain dengan tenang. Jadi berpikir di mindset kita tuh kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Begitu. Ya. Kalau Aan, negara mana? An? Kalau waktu itu yang pertandingan terakhir itu paling berat sih Jerman. Jerman. Karena Kenapa? untuk saat ini tuh Jerman tuh nomor 1. Bukan untuk saat ini sih, tapi dari dulu Dulu ya. itu Jerman memang Tak terkalahkan lah ya. tak terkalahkan. Di Olimpiade terakhir dia kebawa 3 medali emas untuk Jerman sendiri. Nah, di saat itu Jerman tuh banyak banget waktu itu pas pertandingan di situ pesertanya. Dari 115 peserta itu kebanyakan Jerman dan negara-negara Eropa lain. Tapi yakin nggak bisa ngalahin nanti? Udah pernah ngalahin sih. Udah pernah ya? Itu yang dari 115 peserta itu. Oh. Yang juara 1. Gimana rasanya? Seneng sih. Senang karena kan banget ya. Udah orang Indo satu-satunya. Kalau misalnya kan ya Jerman, Belanda di situ pesertanya banyak banget. Gak cuma 1 orang 2 orang, tapi bisa 10 orang lebih negara itu. Nah itu aku satu-satunya Indonesia di situ dan bisa juara 1, itu keren. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan tuh buat Aan dan Dery. Nah, kalau Dery sendiri nih apa
Eh, dukungan orang tua seperti apa? Dengan orang tua, papa mama tuh bener dukungan yang pertama itu ya, sering bawa doa gitu, bawa doa, terus kadang-kadang ngantar latihan gitu ya kan. Jadi itu papa tuh pulang sekolah nih langsung latihan gitu, papa selalu dukung, support, mama juga gitu. Itu pulang sekolah langsung latihan, nggak ada Iya, istirahat? nggak ada gitu? istirahat langsung. Kejam banget apanya. Kalau papa sama mama lebih apa? Lebih dukungan papa atau mama? Lebih dukungan papa, soalnya papa kan lebih ngerti dunia biliar ya. Ah. Kalau mama kan hanya bantu support dalam doa atau apa gitu. Untuk sekolah pembagiannya gimana? Terganggu nggak? Enggak, tapi malah sekolah malah mendukung dapat dispensasi. Oh, apa tuh itu? Kayak kemarin contoh Dorin di kemarin yang di November yang Puerto Rico kemarin Piala Dunia kan World Champion itu mereka kasih Derin. Padahal itu lagi ujian tuh, lagi ujian ETS kan. Terus Derin dikasih kerjaannya belakangan gitu sama sekolah gitu. Nah, untuk Aan dan Daryl nih, kalian kan sangat berbakat dan punya prestasi yang luar biasa ya. Gimana rasanya, bangga, sedih, lelah, gembira, kecewa, biasa aja, atau gimana? Mulai siapa dulu nih? Daryl dulu. Dari dulu ya. Rasanya bangga ya, karena prestasi itu kan diraihnya dengan kerja keras ya. Kerja keras, jadi nggak secara malas-malasan, nggak gampang diraih. Betul. Ya itu sih menurut Den bangganya gitu. Luar biasa. Gak ada rasa lelah ya. Nggak ada. Kalau Aan gimana, Aan? Ya kurang lebih sama. Sama ya? Kan kayak yang dibilang tadi, prestasi itu adanya dari kerja keras. Iya. Ya, kalau nggak ada dari kerja keras ya nggak akan bisa dapat prestasi itu. Dan juga yang pasti prestasi itu kan bisa dapat dari support juga ya. Nah kalau misalkan supportnya bagus, supportnya cukup, dan kerja kerasnya juga cukup, pasti bakal terbayarkan. Luar biasa. Ada lagi nggak dari balik ke Aan ya? Kalau dukungan orang tua gimana, Aan? Kalau papa sendiri profesinya atlet juga atau gimana? Kalau ayah bukan atlet. Apa tuh? Bisnismen aja. Bisnismen. Cuman memang dari keluarga mendukung terus, support terus, orang tua, kakak-kakak juga mendukung terus. Terus selama pertandingan selalu didampingin. Gak pernah aku pertandingan gak didampingin. Selama latihan juga selalu didampingin. Ayah selalu dampingin. Selalu dampingin. Sampai sekarang latihan, pertandingan gak pernah gak didampingin. Selalu didampingin. Pesan ayah apa tuh kalau untuk Aan? Kalau saat di pertandingan pesannya cuma satu, tenang. Karena kayak yang aku bilang tadi, tenang kan bisa membawa kudanya lebih tenang juga dan lebih pede. Dan pesan yang paling itu sih, jangan terlalu ngerasa naik dulu lah, jangan terlalu ngerasa Jangan sombong gitu. Karena kan masih banyak pertandingan internasional yang harus dikejar, dan prestasi-prestasi yang aku mimpikan juga masih banyak. Jangan sampai prestasinya yang diimpikan tuh hilang gara-gara udah ngerasa bangga. Luar biasa pesan ayahnya. Ada komen Pak? Siapa nih? Bro Heru. Aan, kalau lomba di luar negeri atau dalam negeri bawa kuda sendiri atau gimana? Kalau selama ini aku belum pernah pertandingan yang bawa kuda sendiri sih. Kalau luar negeri ya, karena di luar negeri itu kan saya kelasnya masih junior sama young rider, umurnya tuh masih di sini. Biasanya di pertandingan internasional tuh sistemnya burro horse. Jadi kudanya diundi, kita nggak tahu nih kalau diundi kan kondisi kudanya kayak gimana, karakternya kayak gimana. Diundi, habis diundi latihan 30 menit, besoknya langsung main. Nah kemarin di Thailand tahun lalu sistemnya kayak gitu, dan kita dapat juara 2. Wah, luar biasa. Kalau Derin, kalau lomba keluar bawa stick sendiri atau Bawaan. ini ya sticknya, Iya. coba dikenalin Der. Oke. Silakan Der. Jenisnya. Jenisnya apa? Oke. Di boxing aja Der, nanti tunjukin ke sobat-sobat olahraga. Ya, yang pertama yang mana? Pertama ini stick main ya. Nah, Stick main ini shaftnya
Q-Tech dari merek Q-Tech dari buatan Amerika. Terus bawahnya ini universal. Ya, bawahnya universal ini stick main kan ya. Nah, Ini untuk stick Iya, main. stick main. Nah, kalau yang ini untuk pembukaan ya, pembukaan stick break gitu. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Penggunaannya beda-beda. Nah, ini juga bisa dipakai yang masih yang bisa belok bolanya. Oh ya? Ya, ini bisa pakai. Nah, kalau ini khusus. Ini khusus nih. Jadi kalau misalnya ada Khusus bola apa? nih di depan kita nih, Bu, ada ngehalang mau di depannya lagi. Ini kita Waktu lompatan? Iya, jadi bisa lompat gitu. Oh, jadi beda-beda ya stick itu Iya, ya? beda-beda. Nggak bisa satu stick, bisa semuanya? Nggak bisa. Oh, itu yang belok itu gimana caranya nih? Itu kita harus ada kanan ya. Itu kita juga harus kiri. Nah. Mejanya di bawah sih. Iya, mejanya. Gimana itu? Jadi kita kan posisi kita kan biasanya gini kan ya. Ya. Jadi kita tuh harus begini. Nanti kan pas begini kita susah juga praktiknya. Itu bosan angin kali ya? Enggak juga. Enggak, jadi ada tekanan bolanya muter. Sisi. Iya, ada angle tertentu. Yang Gitu. tepat itu putarannya. Iya tepat. Ada tekanan, ada latihannya sendiri. Wih, luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau untuk harga stick ini berapa nih? Kalau yang tadi ini main kan? Bukan ini untuk yang lompat. Kalau lompat ini berapa? Itu sekitaran 8 jutaan. Oh, Iya. luar biasa. 8 juta ini. Ayo. Ngeri. Terus yang mana nih? Yang ini nih. Ini apa? Stick break. Break. Pembukaan, Nah, mecahin pembukaan. bola. Iya. Nah, ini berapa? Ini sekitaran 9 juta. Wih, ini 8, ini 9. Iya. Nah, terus ini untuk yang- main kan? Ini untuk main ini paling mahal 10 juta. 10 juta. Jadi 8, 9, 10. Wah, siap. Ini belum. Harganya harga kuda. Enggak, ini produk lokal atau luar? Ini luar nih, ini dari Luar ya? Amerika semua nih. Amerika semua. Iya. Kalau lokal emang nggak ada? Ada sih dari Ah. Raven, Punten, dari Amor Tibiar Indonesia. Ah. Itu ada Raven, dia karbon juga warna hitam. Kan ada dua tipe kan, ada yang Iya. kayu, ada yang karbon. Ah. Nah kalau yang dari Indonesia punya tuh Raven yang karbon, Raven gitu. Jadi Tapi yang- lebih nyaman pakai modelin luar. Iya. Waduh, luar biasa. Kalau bolanya Bolanya punya juga di rumah. nggak punya. Cuma stick aja ya. Ya sticknya aja. Masya Allah, luar biasa mahal bro. 10 juta berarti berapa nih? Ini malam kuda. Nah kalau Aan nih Aan, kalau Aan gimana? Harga-harga kudanya berapa? Terus sepatunya, kostumnya itu bisa ceritakan? Kudanya itu berapa? Lokal sama luar? Berapa? Kalau kuda lokal biasanya sih biasanya orang nyari kuda lokal tuh yang udah siap pertandingan. Ya. Kurang lebih paling kecilnya itu di 100 juta biasanya. 100 juta? Nah, dan untuk peralatannya sekarang tuh udah banyak peralatan lokal yang udah bisa dipakai dan harganya juga murah-murah. Dan biasanya peralatan lokal itu biasanya juga handmade gitu. Handmade semua rata-rata. Ada harga sepatu bootsnya itu 200.000 gitu ada. Nggak semahal yang dibayangkan orang-orang kan, biasanya kan orang-orang bilang olahraga berkuda tuh mahal. Sebenarnya sekarang udah apa ya, udah bermasyarakat gitulah. Iya. Karena sekarang banyak juga klub-klub equestrian, klub-klub berkuda yang udah menyewakan kudanya. Jadi nggak perlu harus beli kuda dulu kalau mau latihan. Bisa datang gitu, ntar kudanya pasti disediakan. Dan biasanya kalau nggak punya peralatan juga, sama klubnya juga disediakan dulu sebelum kita beli. Sewa lah ya. Ya biasanya Berarti kalau sepatu tuh 200. paling murah 200. 200. Helm? Ini Kalau helm biasanya agak sedikit mahal ya, karena kan berapa sedikit mahalnya berapa? kalau lokal 500.000 sampai 1 juta itu Iya. paling murahnya. Nah, ya sih diperlukan cuma sepatu, helm, sama biasanya sarung tangan. Sarung tangan ya. Sarung tangan nggak Nah, terlalu. sarung tangan yang ada di pasaran dunia itu produk Jogja, Oh Jogja. buatan Jogja. Berapa tuh? Berapa? Kalau misalnya kita langsung ke pabriknya sih biasanya harganya 200.000, 500.000. Sepasang. Sepasang. Ah. Cuma kalau misalnya udah ada merek kan nih, Ah. kan biasanya kan mereknya yang paling terkenal tuh merek dari Jerman. Kalau dilihat itu made in Indonesia, harga 1 juta. Oh. Ya.
Kalau An sendiri lebih nyaman madain Indonesia apa luar? Kalau aku sebenarnya sih pakai luar semua. Luar semua. Kenapa? Karena kalau berkuda kan dilihat juga fashionnya ya. Dan ya itu kalau misalkan udah top pakai barang-barang yang biasa aja kan kayak kurang gitu kan. Endorse Pak. Luar Endorse. biasa. Modal pertama dari mana? Dibeliin ayah. Dibeliin ayah kuda. Waktu itu kuda lokal warna putih. Berapa tuh ayah beli? Aduh kurang tahu ya. Udah lama banget soalnya masih kecil juga kan. Oh, jadi semua modal dari ayah dulu ya awalnya. Iya. Ya. Oh, Daryl dari ayah juga. Iya dari ayah dulu. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat tangan dan Daryl. Ternyata mahal juga ya peralatannya. Lebih mahal dari expander. Iya. Ada berapa sih kudanya kan? Kuda favorit lah di yang sekarang ada. Ya itu kuda favorit yang tadi aku bilang kuda lokal. Cuma sekarang dia udah tua. Jadi kuda lokal ini yang bawa nama aku naik. Jadi aku bisa ada prestasinya bisa ada sampai sekarang itu ya karena kuda itu namanya Braveheart. Braveheart. Kuda lokal pertama yang bisa ngalahin kuda-kuda luar negeri di kelas tinggi. Sekarang umurnya udah 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Ikut ngerawat nggak kuda-kuda ini? Masih ikut ngerawat karena kan kita juga butuh chemistry. Kalau kita ngerawat kudanya itu chemistry otomatis dapat dan kuda juga bisa tahu oh rider gue tuh peduli juga loh sama gue gitu. Pernah tendang. Pasti pernah. Ya tendang, keinjak, kegigit pernah. Emang kuda gigit ya? Gigit. Itu Braveheart ini kuda nakal juga dikata. Kalau ada orang di depannya diserang, dikejar. Kenapa tuh? Memang belum kenal baunya atau gimana? Memang karakternya begitu. Karakternya gitu. Nah, kita sebagai rider itu ya itu tantangannya di situ. Makanya kalau misalnya pertandingan motorhorse gitu kita nggak tahu karakter kuda juga lumayan bahaya kan. Bisa sampai infeksi gitu nggak Pak? Biasanya kalau digigit bisa sampai meriang. Wow. Waktu itu ada perawat kuda, ini cerita ya. Ada perawat kudaku digigit kuda, diangkat, sininya diangkat gitu, biru semua. Besoknya nggak kerja. Mas, pikir nggak ini gigit kuda ya? Gigit ya? Bisa memar. Sumbar ya? Giginya kan gini-gini. Iya maksudnya Sama itu dari kan bilang juga pakai sarung sarung tangan. tangan. Iya, pakai- Sarung tangannya berapa tuh? Harganya sekitaran 375.000. Oh masih ratusan lah ya. Ya ratusan lah. Lebih nyaman pakai sarung tangan apa? Lebih nyaman. Jadi nggak Kalau keset. zaman kita dulu pakai tepung. Itu yang birunya itu Nah itu cok ya. cocoknya apa? Mahal itu? Itu lumayan murah lah, cuma 200-300. 300. Waduh, luar biasa. Ada komen Pak? Komen Pak. Gimana? Punya impian besar nggak untuk olahraga yang ditekunin? Untuk dulu deh. Kalau impian terbesar aku pastinya Olimpiade ya. Karena Indonesia tuh untuk di berkuda tuh belum ada yang pernah ke Olimpiade. Dan aku pengen insya Allah lah bisa jadi rider pertama Indonesia yang bisa mewakili Indonesia di Olimpiade. Amin. Dari Kalau dari impiannya pengennya juara dunia ya, Hmm. nanti yang bulan 9. Soalnya kan senior Indonesia itu belum pernah ada yang juara dunia. Jadi itu pengen membuat sejarah baru gitu. luar biasa. Nah ini kan mau pon nih. Persiapannya gimana? Kalau persiapannya saat ini sih aku udah tahu kuda yang mana yang pengen dipakai untuk pon. Nanti di Apa pon- tuh kudanya? Nanti di pon aku pakai main di 4 kelas. Nah itu kudanya udah nggak pakai kuda lokal lagi sih. Karena Wah. kan kontingen lain juga pakai kuda Dari mana sih? luar. Kudanya dari mana? Dari Jerman. Jerman semua. Yang aku pakai rata-rata dari Jerman. Dan ya persiapannya latihan terus sama kudanya pengen dipakai buat pon itu. Itu beli di Jerman ya? Beli. Berapa tuh? Jangan ngomongin. Itu ayah yang beli ya? ada dari ayah, ada juga dari sponsor, ada beberapa. Berarti ayah emang dukung banget ya. Kalau beli kuda terus saya ya. Luar biasa ayahnya. Kalau dari persiapannya nih, mau pon nih. Dari nambah ekstra latihan aja. Ekstra latihan aja ya. Iya, kayak nambah 2 jam 3 jam kan
kan awalnya tuh latihan tuh 6 jam sehari ya kan, itu seminggu tuh 5 kali kan, Senin sampai Jumat tuh pulang sekolah langsung latihan 6 kan. jam? 6 jam itu nanti dan tambahin, udah ditambahin sih sama pengurusnya ya, jadi 8 jam gitu, 8 jam ke atas gitu. Jadi untuk persiapan ke ponnya jadi matang gitu. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk buat tangan dan Dere. Nah kalau ada pertanyaan ya? Oh ya, untuk sobat OPJ, kita ngadain lomba PONI DKI menyambut PON 2004 ini. Kita mengadakan lomba tagline untuk warga DKI Jakarta, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja. Pendaftaran bisa dimulai dari tanggal 14 sampai 25 Februari. Pengumuman akan diumumkan pada tanggal 1 Maret. Silakan dikirim ke informasi lebih itu di IG OPJ PONI DKI Jakarta lebih lengkapnya. Silakan ikut lomba tagline ini. Hadiahnya ini ada 6,5 juta totalnya. Ada pertanyaan lagi nggak dari Kelolaan latihan berapa ini kan? Berapa jam? Aku latihan, sekali latihan itu bisa naik 4 sampai 6 ekor kuda. Satu ekornya bisa 30 menit sampai sejam. Kenapa banyak banget kan? Ya itu kan Boro Horse tadi, kalau misalnya pertandingan Boro Horse, kita kan otomatis harus kenal dulu sama karakter kuda-kuda. Takutnya ntar pas Boro Horse dapat kuda yang aneh-aneh, kaget, nggak bisa kontrol, bahaya. Terus untuk perawatan kuda itu mahal nggak kan? Depends sih sebenarnya, tergantung kita mau bawa kuda ini kemana. Kalau misalnya udah profesional banget, otomatis kan perawatannya harus maksimal, obat-obatannya, vitaminnya, makanannya itu Ikut terjun, rawat. harus ikut terjun. Kita harus tahu makanan yang kuda itu makan apa, vitamin yang dia pakai apa, semuanya kita harus tahu. Barang ayah. Barang ayam, Ayah juga paham berarti ya? ayam pak. Luar biasa ayahnya. Nih untuk Aan, kuda pertandingan itu harus kuda laki-laki atau kuda perempuan? Wah lu, bingung dah tuh. Sebenarnya nggak ada dikhususin sih. Nggak ada jenisnya ya? Laki-laki bisa, perempuan bisa. Cuma biasanya yang untuk safe itu biasanya laki-laki. Karena kalau kuda perempuan biasanya banyak maunya. Maksudnya gimana maunya? Ya enggak. Jelas, maunya gimana? Maunya gimana? Biasanya kuda perempuan itu agak lebih sensitif daripada kuda laki. Ada kalau kuda laki-laki itu yang biasanya disuruh jalan tuh langsung mau gitu. Kalau kuda perempuan tuh harus kayak dibujuk dulu lah, sama aja ke orang gitu. Terus biasanya kuda perempuan tuh biasanya lebih cenderung agak penakut daripada kuda laki. Oh gitu. Jadi lebih baik kuda laki ya? Tapi kuda yang aku pakai kebanyakan perempuan. Luar biasa. Kalau ingin jadi atlet kuda apa sih An? Syarat-syaratnya gitu? Yang pasti nggak boleh takut sama kuda. Juga ya. Karena kalau kita takut sama kuda, misalkan dapat kuda yang agak agresif, nakal gitu, biasanya kita dimainin lah gitu. Bisa dijatuhin, bisa dibawa kabur karena kita nggak berani kontrol. Kuda tuh tahu apa yang si rider rasain. Kita harus berani, terus juga kita harus ngelihat kudanya lah, horsemanship. Kalau istilahnya horsemanship, kita juga harus ngelihat kondisi kudanya kayak apa. Jadi nggak cuma kita doang yang dilihatin, nggak boleh selfish gitu lah. Kita juga harus ngelihat kondisi kuda. Risiko terberatnya apa? Selain ditendang sama kuda, pernah nggak? Jadi yang patah tulang gitu? Patah pernah. Cuma kalau resiko terberatnya sih ya nggak ada. Nggak ada ya? Maksudnya sampai nggak ada gitu. Cuma itu jarang banget. Kalau biliar sendiri dia ada resikonya nggak? Tangannya bengkok? Enggak ada. Kalau misalnya posisinya benar ya udah pas aja. Jadi fokus ke olahraga, jadi badan tuh nggak bakal sakit, ada positifnya gitu. Kalau untuk nutrisi ada nggak khusus itu, makanan khusus supaya jaga stamina umum? Tentu aja sih. Cuma
Ya namanya semua atlet pasti butuh gizi, nutrisi, fisik yang bagus. Kalau aku sendiri biasanya jogging di Rawamangun, terus ya ada dia makanannya juga dijaga juga, nggak cuma kuda doang, kita juga mesti jaga. Oh, Derin? Ya kalau dia nggak sama ya. Jogging kayak- juga? Jogging juga. Ya. Jaga fisik. Tapi nggak kurus-kurus. Iya. Derin 13 ya? 13 ya. Kalau An 19. Dalam waktu ini ada kejuaraan nggak, An? Waktu terdekat paling pertandingan nasional Nasional lokal aja. sih. Luar belum ada ya? Kalau luar ada beberapa, cuma banyak pilihannya jadi harus milih juga. Karena kalau di internasional itu tiap minggu. Kalau milih itu kamu yang nentuin apa ya? Biasanya dari ini sih, dari NF, National Federasi, jadi koordinasi pusatnya. Tapi izin dulu ke ayah ya. Iya. Oke, baik sobat OPJ, karena waktu sudah ini, silakan de Aan untuk closing statement pada sobat-sobat olahraga tentang kuda. Untuk rekan-rekan olahraga DKI Jakarta, dimanapun Anda berada. Mirip ayahnya ya. Ya, pokoknya terus olahraga, dukung terus olahraga DKI Jakarta. Bentar lagi kan PON ya. Iya. Kita karena atlet-atlet tanpa dukungan apa sih? Gitu. Betul. Kita juga harus butuh support, terus support kita semua, dan ya jaga fisik, semuanya dijaga. Ya, salam olahraga. Derin, silakan. Ya, untuk rekan-rekan atlet liar yang di sana ya jaga makanan. Ya kan? Jaga makanan. Jaga fisik ya. Banyak gizi, vitamin agar maksimal nantinya. Di PON juga semoga mateng semuanya. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Baik sobat OPJ, sekali lagi kita mengajak sobat untuk mengikuti lomba tagline yang digelar oleh KONI DKI Jakarta menyambut PON Aceh Sumatera Utara. Untuk warga DKI Jakarta, pendaftaran dimulai dari tanggal 14 sampai 25 Februari dan akan diumumkan pada tanggal 1 Maret. Informasi lengkapnya bisa dilihat dari IG KONI DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih kepada Aan, Derir yang telah menyempatkan hadir, dan sobat OPJ dimanapun berada, tetap semangat, tetap memakai masker, dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.